Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pusing tujuh keliling waktu dihadapkan sama sistem persamaan linear dengan banyak variabel? Pasti ribet banget kan ngitung pakai metode eliminasi lah, pakai substitusi biasa lah. Tenang, karena hari ini kita bakal bahas satu jalan pintas ajaib dari dunia analisis numerik. Namanya metode dekomposisi Cholesky. Percaya nggak percaya, metode ini bisa memangkas waktu komputasi kalian sampai setengahnya. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bedah sama-sama. Tapi sebelum masuk ke rumus, kita harus kenalan dulu sama penemunya. Algoritma keren ini ditemukan oleh André Louis Cholesky, seorang perwira militer dan ahli matematika asal Prancis. Awalnya, metode ini dibikin sebelum Perang Dunia Pertama, khusus buat ngerjain persamaan kompleks di bidang pemetaan topografi dan geodesi. Sayangnya, beliau gugur di medan perang. Jadi, karyanya ini baru dipublikasikan secara anumerta pada tahun 1924 oleh temannya, Komandan Benoit. Jadi, bisa dibilang ini adalah warisan jenius dari medan perang. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya. Metode Cholesky ini spesial dan dia punya dua syarat mutlak buat matriksnya. Harus simetris, A sama dengan A transpose, dan definite positif. Intinya, syarat ini memastikan nanti waktu kita ngitung akar kuadrat, hasilnya itu bilangan real, bukan imajiner. Konsep dasarnya simple. Kita mau memecah atau memfaktorkan matriks utama, kita sebut matriks A, menjadi hasil kali dua matriks yang lebih sederhana, matriks segitiga bawah, L, dan transposnya, L transpose. Dengan bikin matriks ini jadi separuh, kosong, karena segitiga bawahnya ya, proses itu bakal jauh lebih efisien. Gimana cara dapat matriks L-nya? Rumusnya emang kelihatan panjang, tapi aslinya gampang. Pertama, buat nyari angka di diagonal utamanya, yang LKK, kita tinggal ngitung akar dari nilai asli matriks dikurang kuadrat elemen-elemen di sebelah kirinya. Yang kedua, buat angka-angka lain di bawah diagonal yang LKI, kita hitung bertahap dari kiri ke kanan. Nanti hasilnya dibagi sama nilai diagonal yang udah kita temuin tadi. Kalau matriks L udah ketemu, dapet deh transpose LT-nya. Cuma dengan di flip, gampang kan? Nah, biar makin paham, langsung kita hajar aja nggak sih contoh soalnya? Misal, kita punya matriks A ukuran 3 kali 3 dan vektor B targetnya. Langkah pertama, dekomposisi. Kita pakai rumus tadi buat ngubah matriks A jadi matriks L. Lihat nih, angka di bagian kanan atasnya udah jadi 0 semua. Nah, langkah kedua, substitusi maju. Kalau kalian nggak tahu apa itu substitusi maju, nah substitusi maju itu yang seperti ini teman-teman. Pakai rumus yang LY sama dengan B, karena matriks L bentuknya segitiga bawah, hitung nilai Y1, Y2, dan Y3, tinggal urut aja deh dari atas ke bawah. Gampang banget, dapet deh Y sama dengan min 1, 8, min 1. Lalu tutup kurung, transpose. Langkah terakhir, substitusi mundur. Kita pakai yang L transpose X sama dengan Y. Karena transpose bentuknya segitiga atas, kita hitungnya dibalik dari persamaan paling bawah naik ke atas. Langsung ketemu di solusi akhirnya. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan min 1. Selesai. Terus, ngapain capek-capek belajar ini? Ternyata, Cholesky ini kepake banget di kehidupan nyata loh. Khususnya buat kalian anak teknik elektro. Yang pertama, sistem tenaga listrik. Metode ini dipakai buat menganalisis kestabilan tegangan di smart grid. Yang kedua, pemrosesan sinyal. Ini jadi dasar filter Kalman buat ngilangin noise atau gangguan di sinyal. Yang ketiga, simulasi sirkuit. Software desain IC ngegunain cara ini buat nyelesain ribuan persamaan secara kilat. Gak cuma itu, tiap kali kalian pakai Google Maps atau GPS di handphone, algoritma ini ikut ngebantu ngereduksi sinyal satelit biar posisi kalian lebih akurat. Keren kan? Nah, itu dia rahasia kehebatan dekomposisi Cholesky. Dari medan perang, buat peta, sampai sekarang ngebantu sinyal GPS kita. Kalau menurut kalian, matematika itu seru atau nyebelin? Coba dong share pengalaman kalian ngerjain soal matriks di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng biar nggak ketinggalan materi asik lainnya. Nah, tapi ini belum selesai. Selanjutnya bakal ada pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Saya Muhammad Abdul Jabar pamit undur diri dan akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Maulana. Kepada Ahmad Maulana untuk materi yang akan disampaikan secara lebih eksplisit lagi teman-teman. Makasih Jabar yang udah nyempatin waktunya pindah slide ke saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM 24700211026. Di sini saya bakal ngejelasin tentang apa itu metode
titik tetap non-linear ya. Nah, sekolah non-linear. Tapi sebelumnya tahu kan non-linear itu apa ya? Non-linear itu ya garis-garis yang nggak lurus gitu. Beda sama yang linear yang lurus-lurus aja. Nah, non-linear itu yang kayak garis-garis gitu. Nah, kita tuh nyari pertemuan antara titik garis-garis itu lah intinya. Nah, di metode titik tetap ini sebenarnya ada 3 kata kunci. Pertama, tebak, masukin, ulangin. Itu 3 kata kuncinya. Jadi kita ibaratnya kita tebak angka awalnya berapa, masukin ke rumus, hasilnya kita ulangin, masukin lagi ke rumus yang sebelumnya. Oke lah, mungkin kita langsung ke contoh soal aja biar teman-teman lebih paham apa itu metode titik tetap di sini. Nah, di sini ada soal, nih. Ada soal. Nah, di soal itu tuh mana ya? Soalnya kita baca dulu. Di soal itu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kerjakan persamaan non-linear ini menggunakan metode iterasi titik tetap. Nah, kita disuruh ngerjain nih pakai metode titik tetap. Caranya gimana? Nah, kita cari pindahin dulu semua angka itu biar ada x sendiri doang. Jadi kita pindahin x kuadrat sama dengan 2x plus 3, karena itu x plus x kuadrat, kita pindahin lagi ke sana. Jadi x sama dengan akar 2x plus 3. Nah, ini jadi rumus awal kita. Jadi rumus awal kita buat ngemasukin ke nanti. Nah, kita simpan dulu di sini. Set. Nah, kita simpan. Lalu apain Yong sekarang? Nah, sekarang kita tebak-tebakan dulu nih. Kalau tebakan dari saya itu awalnya angkanya 4. Tebakan saya 4. Ya, kita anggap aja lah x0 sama dengan 4. Kita masukin ke rumus, berarti x sama dengan akar 2 kali 4 tambah 3. Atasnya kan x sama dengan akar 11 ya. Nah, akar 11 ini kita hasilnya sekitar 3,316 ya. Nah 3,316 ini tuh kita masukin lagi ke rumus yang tadi, yang x nya tinggal diganti aja. Berarti sama aja, 2 dikali 3,316 ditambah 3, masukin. Nah, hasilnya tuh turun tuh jadi 3,103. Nah, tuh, masukin lagi kita ke iterasi berikutnya, ke hal yang sama yang tadi, masukin lagi. Nah, ini lihat hasilnya jadi 3,034. Udah mulai kelihatan tuh, udah agak stabil. Kita masukin lagi yang hasil ini 3,034, masukin lagi ke rumus bawahnya, ke iterasi berikutnya, ke iterasi keempat. Udah nyentuh ke 3,011. Nah, ini udah dikit lagi nih. Coba kita masukin lagi satu lagi ya, ke literasi 5. Nah, di literasi 5 ini kita dapat hasilnya 3,003. Nah, berarti kita ngambil kesimpulan nih, angka yang itu angkanya 3,3. Kenapa Yong segitu? Karena kita bisa lihat nih, dari tebakan awal kita 4, turun tuh dari 3,316 ke 3,103, turun lagi ke 3,034, turun lagi ke 3,011, turun lagi ke 3,003. Di sini jelasin bahwasannya ini tuh stabil di angka 3 dan pasti bakal tetap di angka 3. Jadi kalian coba perhatiin polanya tuh. Dia tuh bakal terus turun stabil dan ya menuju ke angka 3. Berarti angkanya bakal stabil di 3. Jadi hasil dari melakukan literasi si tetap ini tuh hasilnya 3. Nah, gitu teman-teman. Ya, cuma segitu aja sih dari saya dan rekan saya Jabar. Mungkin dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan see you next video.